Yoi guys, jadi di vlog kali ini spesial banget. Selain gua ingin merayakan kemenangan Milwaukee Bucks, gua juga hari ini ngebawain PS4 untuk podcast Sanjur. Yoi, ini settingan ya, tadi udah masuk. Kita masuk lagi. Ini cuma settingan ya. PS4 dari Kemal Palevi. Gratis. Wah gila, pindah ke studio nih. Sekarang biasa rekaman di sana, sekarang pindah nih rekamannya di dalam studio nih. Enak gitu. Studio Abbey Road Sadahap. Ya Allah, gitu. Pakuan. Udah siap Pak buat kolaborasi dengan podcast Sanjur Pak? Siap banget nih. Gokil totalitas, Rio juara 1 stand up komedi. Duit habis dah pasti Kak ya. Gerbang apartemen. Tuh udah ada polisi. Ada satpam aja. Tamu kita totalitas. Satpam paling lucu di Indonesia. Ini kan kita podcast ya. Iya. Nah, Suara doang ya. Bapak Rio kok pakai baju satpam? Nah, ini ceritanya gue nawarin ke Bang Patra. Bang, seragam gue belum pernah dipakai nih. Terus gue ada YouTube-nya apa enggak nih? Ada yang YouTube. Udah ya audio doang udah nggak usah ya udah. Yang lama WhatsApp lagi. Kemal mau vlog pakai aja. jadi bajunya Rio nih pertama kali dipakai buat vlognya Kemal nih. Pertama kali nih. Gue pakai di sini nih. Ya udah gua kasih ketawa deh. Sekarang ini ada Rio nih hari ini nih. Rio juara 1 stand up komedi Kompas TV season berapa? 9 1X. Juara 1. Tadi pas lagi rekaman podcast Sanjur sombong banget deh kayak wah ini yang juara 3 aja lu gitu. Ya cuman itu nih gue sombongin, mah nggak ada lagi. Cuma nggak ada lagi udah juara 1 aja ya. Kerjaan juga belum tentu. Sampai sekarang juara 1 masih jadi security, masih jadi satpam, ya di baju di bawah nih tadi. Masih ada tag namanya lagi tuh. Iya ini bener-bener baju lu kerja nih ya. Baru banget. Oh baru banget ya. Nah, pertama kali gua pakai di podcast Ancur, bukannya di kerjaan. Gila. Tapi masih mobil tadi ada mobil juara 1 Wuling Convero dijual, silakan dibeli, masih baru, kilometer masih 0, boleh banget. Cuma kalau bahas satpam kayaknya lu udah sering jadi materi stand up ya? Iya. Nah, gua mau bahas tangan lu, coba kasih lihat tangan lu dah ke kamera dah. Untung jadi gua. Coba lihat mana? Lagi. Nah, tuh ya kelihatan tuh. Jadi tangannya Rio itu buntung 1. Mungkin cerita sedikit kenapa bisa buntung ya? Ini jadi gue tuh ini ya waktu jaga tuh. Iya. Kan siang-siang minum amer di kosan. Jadi itu kan libur minggu tuh. Libur minggu. Terus jaga ini siang-siang minum amer di kosan. Terus kayak nyuci motor seru nih habis giting ya kan. Terus jalan tuh ke kantor tuh nyuci motor. Jadi motor gue tuh Satria FU dulu yang kopling. Oh yang kopling. Itu paling keren tuh motor pada zamannya tuh. Pas nyuci gitu udah bersih semua nih nyuci nih. Kan masih agak awang-awangan nih. Panasin masuk gigi 1 kan muter loh ya kan. Dik bulatin mulu gitu tuh. Lama-lama kok rantainya kotor kayaknya. Ada kain gue dikit-dikit di sini nih. Gue bersihin di tangan lu 1 ini. Gue ikutin ternyata itu keweran kainnya itu masuk ke gear belakang. Dia ngikut nih set gitu kan. Gue tarik, aduh kenapa nih berdarah. Belum sadar kalau itu putus. Kok berdarah nih. Pas gue gini, ih kok pendek, baru teriak-teriak. Kok pendek gitu. Iya, baru teriak-teriak gue ke teman gue, Tri tolong deh nih kayaknya. Jari gue putus nih. Ininya mana kukunya itu apa putusannya tuh? Iya, jadi sebelum ketemu waktu saat itu kan udah putus gitu. Temen gue udah pada panik semua, diikat gitu disiram bensin. Terus disiram bensin? Iya, katanya biar darahnya berhenti. Ngaruh? Enggak juga. Jadi ya kan ada tuh luka disiram bensin. Orang pada panik ya kan. Jadi disiram bensin itu diikat pegang gini, dibawa gue ke rumah sakit Sumber Waras kan dekat situ kan. Kantor gue dari Grogol kan. Iya. Terus susternya bilang, "Mas udah putus." Iya, gue juga udah tahu, gue bilang. Terus dijahit dah tuh ada. Pokoknya sebelum jahit suntik dulu lah 11 kali lah. 11 kali suntik terus dijahit gitu. Oh biar mati rasa. Nah, biar mati rasa dijahit lah kurang lebih 4. Sampai sekarang lu mati rasa sama bini. Sama bini lu udah mati rasa tuh. Agak dong, gua Alif Jusari. Nah, gini. Selalu titipan dari dia maksudnya gini.
Ini udah pas dijahit 5 jahitan, balik dah tuh gua ke kantor gua lagi kan. Masih udah diperban. Gue cari-cari kan ya putusannya kan, cari-cari injek anjir pas gua ambil itu di ujung jari gua ada kukunya. Segini, udah segini. Di mana? Di deket motor itu pas gua cari-cari injek sendiri sama kaki gua pas gua Ya Allah. putusannya nih segitu. Ngambil jari tangan putus udah kayak ngambil kerikil ya. Iya. Ya, ini dia ini. Aduh. Udah itu jarinya tuh gua simpen tuh berapa lama ya? Berapa lama lu Gua simpan? taruh di inian tuh spiritus. Di dalam spiritus tadi gua bikin gantungan kunci, udahlah gua ada ini banget lah, bodo amat. Oh biar kayak gantungan kunci titit-tititan yang di Iya, Bali itu. iya, orang titit-tititan gua mah jari gua sendiri kan keren gitu kayaknya kan. Nggak ada keren-kerennya sih. Itu sih anjing sih terus. Iya. Ketemu teman gue yang ngerti agama katanya, "Udah kubur lu emang mau nih gini-gini ya." Udah gua kubur tuh dari situ tuh. Dikubur di mana? Tanah kusir. Enggak. Mahal banget karena jari doang bayarnya mahal tanahnya. San Diego Hills. Iya. Gila ini. Wah, mau kubur ini, Pak. Ya, akhirnya dikubur di tong sampah. Tempat sampah tapi disuruh gali lagi, akhirnya gue kubur di bawah pohon belimbing tempat kantor. Sekarang pohon belimbingnya mati. Oh, ya semoga kalau karir lu tidak mati seperti Hai, pohon sama belimbing. dong. Iya, makanya semoga tidak. Lo ada wajangan nggak buat karir Iya nih. ini ya? Kenapa gue yang mau jangan? Gue aja Siapa yang tahu lu ada Iya. karir lu jangan lu kan lu sukses juga termasuk orang dari nol lu kan hidup susah juga sama kayak irinya dari jangan. Duri. Jangan. Lucu banget. So lucu lu nggak bisa lu lucu sama Rido. Tapi endingnya 2 kata lucu. Malah Tapi gue kan dia sama-sama susah nih hidupnya harus Ya malah gue yang harus banyak belajar sama Bang Rio. Nah gimana coba? Dia jadi panutan. Gue look up banget sama Bang Rio soalnya. Kenapa ya? Ya, cabut ya. Klasik banget. Soalnya Rio tuh dari Sohibul Diksi. Iya, Sohibul Diksi dan ibaratnya tuh dari security jadi satpam, terus habis itu Seperti jadi satpam nggak ada, sama aja dong. Seperti jadi satpam bang. Yang beda penyebutan doang. maaf ya. Jadi dari satpam maksudnya bisa jadi juara 1 stand up comedy Indonesia. Gitu. Itu karena waktu jadi satpam juga sempat open mic. Oh, iya. Kan? Jadi maksudnya tetap apa namanya struggle ya. Lu ada cerita sedih nggak untuk menutup interview singkat ini? Ada cerita sedih lu nggak yang ya Allah orang lagi momennya lagi mau share cerita sedih lo. Mungkin lu nggak pernah share cerita sedih lo ketika lu hidup susah atau gimana sekarang jadi juara 1 apa waktu lu ingat nggak satu momen sedih banget lu? Ada, gue mah ada. Apa? Di istri gue kan nggak pernah percaya gue stand up. Jadi kayak, aduh apa ngapain Sari ya? Sari. Fak Sari nggak nih? Fak Sari lah. Tapi I love you, tapi gini. Tapi Allah gitu. Terus. Karena dia tuh gak pernah percaya gue stand up gitu, gak pernah. Aduh, gak pernah. Jadi gue stand up tuh selalu yang ngapain lu pulang malam stand up gak ada duitnya gitu. Sampai kalau gue punya masalah, dia nyalainnya stand up mulu. Sampai gue tuh berapa kali dia ngomong cerai tuh gara-gara stand up gitu. Sekarang gue bungkam mulutnya dengan duit stand up. Tuh, Makan nih duit Makan stand up. tuh di stand Ini up. nih muling konvero mau gue jual Iya, nih, buat rumah tangga ini. Iya, itu. Nggak sedih-sedih juga sih, maksudnya sedihnya ya mungkin karena Sedih tadi lah. mau dicerain aja. Iya. Lo pernah berumah tangga sih. Lo kalau gimana lagi kerja tapi nggak dipercaya sama istri lo. Iya. Berapa lama sih pernikahan lu nih totalnya sekarang sampai sekarang? 10 tahun. Ya ada bentar lagi lah itu. biasanya tahun-tahun ganjil. Tahun-tahun gua tahun 10 tahun 11 gitu. Ya semoga lu di dunia stand up comedy bisa secerah Ge Pamungkas. Amin. Babe Capita. Kemal Palevi. Ya kan gue juara 3. Patokan lu juara 1 lah, patokan Popon Kerok. Gak sukses sih. Popon Kerok gak sukses sih ya. Lu masih di calling sama gua kadang-kadang buat stand up ya. Popon after suci jadi kiper Bedeba FC ya. Prestasinya cuma jadi kiper. Ya minimal lu jadi wasit ya atau enggak security-nya Yon Sikon. Karena lu kan bisa jaga Ini Yon Sikon Cilandak lagi ya kan. Yon Sikon. Ya biasa kan kita Bedeba MC main di Yon Sikon. Tapi pokoknya thank you udah buat Rio udah main di podcast aja, pokoknya sukses Makasih, terus buat Bang, Rio. Closing 2 kata lucu. Ramon Papan. Itu lucu banget sih anjir. 2 kata lucu yang berhubungan sama Apa ya? Security. Sama boleh ya. Sama satpam. 2 kata lucu. Ya. Ditempelin satpam. Nempelin diri sendiri. Iya. Mantap.
Wah, udah ada Bapak Onat nih. Siap deh collab kita nih. Podcast Bapak. anjir, cer. Gokil, selalu ada istri Bapak Onat. Ini kulkas halal, itu kulkas haram. Oh yang haram. Masih ada nggak birnya? Jangan ada. Adanya gitu doang. Itu gua. Apa bir ada bir. Iya, boleh. Ada Habib memang punya Goblok. Udah mulai silau nih. Udah mulai tahu ya. Gua tutup ya. Ya udah tutup. Let's go kita rekaman. Ger. Sekarang udah ada Onat nih. Yoi. Kan udah ada Intan, kemarin ada temen gue Intan, terus ada Rio tadi, sekarang ada Onat sebelum kita udahan vlognya. Jadi gini Nat, gue mau cerita dikit nih Nat. Apa sih malu tuh kayak banyak keresahan. Ya emang kalau karir turun begitu. Jadi Tapi kan lu ganteng mah, cewek-cewek pasti banyak lah ya. Mungkin lu yang menutup diri. mungkin atau enggak, ya mungkin barangkali ya. Cuma gini kan, teman-teman gue nih yang di podcast Hancur rata-rata udah pada married kan. Oke. Terus beberapa teman-teman gue yang komika juga udah pada married. Oke. Cuma gue denger konten lu yang di Bang Denny Sumargo. Oke. Kan lu sama bini lu ceritanya sebelum married nih. Ini gue nonton dari konten Bang Denny ya. Oke. Katanya Denny lu- Cagur kan? Wah, oke. Denny Caknan. Jadi katanya lu pas sebelum married Ya. lu sama bini lu kayak wah hotel mana aja sikat, mau Sikat. 200.000 mau sejuta, Sikat, terus. sikat. Begitu udah married kayak oh, udah deh. Jadi Ya, nggak, ya. maksud gua apa sih yang perubahan apa sih yang terjadi ketika lu akhirnya udah married sama, dan lu kecewa nggak sama married life? Oh ternyata kayak gini ternyata marriage life itu gitu. Ya kejebolan awalnya. Karena kejebolan itu ternyata God's plan ternyata. Oke, terus. Jadi sebenarnya kalaupun nggak kejebolan, Ah, gua akan tetap married. oke. Tapi jalurnya kejebolan dulu, akhirnya married gitu loh. Justru Perbedaan signifikannya signifikannya sih signifikan sekali. Nah, itu gimana? Jadi waktu pacaran ya emang lebih have fun, lebih bla 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 gitu lah. Ternyata setelah married kita bakal mengenal dia lebih jauh yang tadi kita nggak kenal. Itu tantangannya kalau kata gue sih. Bagaimana lu bisa terima istri lo dengan kekurangannya, dan lu juga punya kekurangan yang harus diterima sama istri lo. Lu sebelum married tinggal bareng dulu atau pisah-pisah rumah? Tinggal bareng, gue udah tinggal Oh, bareng. jadi udah tinggal bareng. Jadi lu tai-tainya udah ngerti lah ya. Nah belum, anehnya. Pas tinggal bareng setahun tuh semuanya have fun, but begitu udah married ternyata banyak problem yang lebih kompleks. Contoh misalkan. Contohnya kayak, oh ternyata dia tipe kalian kalau bangun tidur begini ya. Oh ternyata moodnya tuh mood swing ya. Tapi ternyata gue juga kayak gitu. Oh ternyata tuh suami gue tidak selaki itu ya. Dengan tatonya dia, gue juga banyak kekurangan sih intinya. Jadi tinggal pas lo married itu sih menurut gue 70% enak, 30% gak enak sih. Iya. Gue tuh pernah ya. Jadi ini tuh liburan bareng sama cewek aja. Belum Nah, married loh ini. Belum married. Jadi waktu itu gue liburan bareng sama cewek. Ya kita nggak usah munafik lah ya. Ada liburan bareng sama cewek berdua ke Bali gitu. Berarti lu tinggal bareng? Enggak, kan liburan aja seminggu. Ini baru Oke. seminggu doang nih Iya. kasusnya nih Nat. Jadi ternyata ini cewek tipikal orang yang suka bangun pagi. Oke. Gue yang suka bangun siang. Jadi gue paling anti dibangunin pagi. Oke. Gue ngamuk banget. Jadi selama seminggu itu gue selalu bilang hari pertama gue kaget karena gue dibangunin pagi Nat. Gue Oke. bilang anjing gue ngapain dibangunin pagi, kan gue Oke. harus bangun siang lah. Kita lagi di Bali harusnya jalan-jalan 12 segala macam, kok kamu tidur, dia bilang gitu. Iya, gue timelinenya emang kayak gitu. Iya, iya. Ternyata dia bangunin pagi, terus kita hari pertama nggak jadi jalan karena berantem antara bangun pagi dan bangun siang doang. Hari keduanya janjian. Gue Oke. bilang kayak ya udah malam ini kita have fun, malam ini kita ketemu teman-teman kita yang di Bali. Kalau mau pergi kemana silakan, kita seneng supaya kita capek, kita bisa bangun siang. Oke. Ternyata emang cewek ini kebiasaan bangun pagi. Bangun Nah. pagi. Bangun Oke. pagi lagi. Cuma karena takut berantem, gua nggak dibangunin. Oke. Cuma kan dia jadi bete sendiri nungguin gua bangun, ngerti gak lu? Oke. Nah. Berarti lu tidur bareng? Anjing. Gua kan nanya. Berarti lu tidur bareng dong? Ya, twin bed. iya. Nyapu, Twin bed kan, iya, iya. nyapu, bagus. Oke. Nah, jadi gue gak dibangunin, sengaja gak dibangunin. Oke. Tapi kan dia jadi bete main handphone, Ya. gitu-gitu. Maksudnya jadi bingung mau kemana-mana, mau jalan Ya, sendiri, ya, 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 takut. Nah itu belum berumah tangga. Nah makanya gue sampai sekarang nih kata anak-anak podcast aja, kok lu nggak merit, karena gue takut konflik-konflik kecil kayak gitu bikin mood gue rusak gitu, Nat, maksud gue. Tapi emang bangun siang itu emang udah daily lu ya? Iya, nggak selain bangun siang lah ya. Misalkan contohnya Contohnya apa lagi? odol. Misalkan gue anaknya rapi kan, nggak bisa berantakan. Ternyata bini gue yang suka berantakin misalkan. Misalkan. Nah kan itu bisa bikin mood gue rusak gitu. Nah gue takutnya berantem hal kecil gitu, apapun itu ya. Ih jangan merit.
Jangan ngeret. Karena gue juga kayak gitu, apa yang gue suka, bini gue nggak suka, apa yang bini gue suka, gue juga kayak, aduh bukan gue deh. Tapi disitulah menurut gue pelajaran terpenting buat gue sih. Okay. Kalau kita ada, karena kita itu bukan manusia yang sempurna. Jadi tugas istri kita menyempurnakan kita, begitupun dengan kita. Karena gue menganggap istri gue itu bukan istri sih, temen. Kebetulan dia manajer gue juga, dia sahabat gue juga, dia tempat rumpi bebencongan gue juga. Oh jadi gini nih, misalnya kita lagi berdua nih ya. Iya. Ada orang lewat. Kayaknya gengges deh. Gue jadi punya teman itu. Jadi kadang-kadang gue tiap hari tuh punya peran yang berbeda-beda. Jadi gue sama bini gue tuh menerapkan sistem equal. Jadi nggak ada cowok di atas, cewek di bawah. Oke. Itu penting banget sih buat gue, karena kadang-kadang kalau cowoknya terlalu superior, merasa punya uang, lu kan gue kasih duit, menurut gue itu kurang sehat sih. Karena menurut gue juga butuh istri gue juga sangat membutuhkan gue. Oh jadi lu menentukan menikah karena ini udah secara sifat saling melengkapi ya? Saling melengkapi. Jadi kejeburan gue ditutup dia, ketololan dia gue tutupin. Itu fungsi suami istri sih. Oh jadi Gitu. saling melengkapi. Iya, kayak misalnya kayak lo bilang, sebenarnya mungkin pacar lo atau LS-LSan lo itu goblok. itu kan sebenarnya punya niat baik untuk bangun pagi, bisa Iya. olahraga, karena bangun pagi itu enak lagi, lu bisa ngerokok, mikir gue bikin apa ya. Tapi Iya. lu merasa terganggu, gue mau bangun siang nyet. Makanya itu tinggal lo handle aja. Itu sih masih sekelingking masalah yang akan lo hadapin di saat lo married sih. Iya jadi akan lebih banyak masalah Dari lagi. selera film, ini apa sih cewek gue selera begini, cewek gue juga begini, apa sih lu sok nyampe lo, itu akan terus-terusan sih. Itu masih masalahnya sekelingking, bakal banyak masalah yang lo kaget, ih najis banget sifatnya begitu ya. Tapi kalau kita ngaca, sifat gue juga banyak yang najis. Karena menurut gue lo gak bakal dapet yang tipe lo. Tipe lo itu hanya terjadi di film-film Hollywood. Karena itu film-film yang gak akan mungkin terjadi di kehidupan nyata. Percaya deh sama gue, gak pernah ada happy ending. Kalau kata orang jodoh itu gambaran diri kita sendiri itu bener atau enggak juga tuh? Kalau kata gue nggak bakal dapet sih, karena menurut gue yakin banget bini gue itu tipenya bukan gue, Bukan secara cerminan fisik lo ya. Mungkin Iya. kalau fisik iya, tapi ternyata sifat dia juga kaget, ih najis banget yang cowok sifatnya begini. Disitulah dia harus menutup kekurangan gue. Oh jadi saling melengkapi itu Iya, ya? kalau menurut gue tidak ada sih kayak Mal, tipe gue masih tinggi, toketnya gede, pinter. Wah itu mah kayaknya cuma ada di film Hollywood deh nya. Iya jago ngewe, Jago ngewe, jago ini, masak. kagak bakal mungkin terjadi. Tinggal lu terima kekurangan dia, karena sebenarnya lu juga punya kekurangan yang ditutupin sama dia. Nggak ada ngewe-ngewe di dapur, nggak ada tuh ya? Ada sekali dua kali. Ada. Itu tetap ada kalau itu ya? Ada. Cuma maksud gue pasti lu punya sifat buruk yang lu gak sadarin. Iya. Tapi mungkin bini lu lebih peka. Begitupun dengan bini lu. Mungkin bini lu agak lu tolol deh. Lu yang tutup dia. Kalau lu main judgement salah-salahan mulu, nggak bakal ketemu. Makanya jangan. Kemal tolol. Kan Iya itu lah. Mas Dika, gue ambil curhat Mas Dika. Nggak, tapi kalau durasi berhubungan saya sudah pasti berkurang tuh ya. Oh berkurang dong. Karena waktu pacaran kan kalau nggak punya memiliki ini gas terus ya. Iya. Begitu udah punya sih, kalau bini gue masih lagi. Kalau bini gue masih lanjut. Kalau guanya agak lemah syahwat. Gue agak lemah syahwat gitu. Iya. Tapi gimana tinggal kita Dan nggak bosen, maksudnya nggak itu yang nggak jadi masalah ya. Itu yang nggak jadi masalah. Intens tiba-tiba pas merit kok udah mulai berkurang, nggak jadi masalah. Gak jadi masalah sih menurut gue, karena itu wajar. Karena setiap gue curhat sama teman-teman gue yang lebih dewasa yang umur 40, itu emang pasti terjadi sih. Oke. Karena pada kenyataannya kita itu merit buat ngobrol, teman sharing, teman masalah. Iya. Dia bisa handle bisnis masalah lo. Intinya itu tuh istri atau suami itu sebagai teman sih, bukan Lu sebagai. masih mending lu temen untuk saling istri untuk saling melengkapi. Iya. Mas Dika istri untuk video call. Cuma untuk video call doang karena jauh di Bandung. Iya. Momen bini lu she's the one nih. Itu apa? Itu sih. Itu yang Oh, gua she's butuh. the one. She's the one nih. She's Gua harus the one nyari karena temannya dia anak. itu bisa membenarkan kehidupan gue super dark. Kayak misalnya gini, gue masih mau party, gue masih mau nginek, gue masih mau ini. Oke. Bini gue selalu ketangkep lo, berantem tuh. Jadi momen itu she's the momen one. itu. Dan sekarang pada saat gue berpikir, ih anjing untung bini gue, dulu bini gue maki-maki, culun lo, anak kampung lo nggak mau party. Ternyata setelah gue pikir, anjing yang diomongin benar lagi. Itu terjadi ya mungkin 6 bulan kemudian gue mikir. Begitupun juga dengan bini gue. Bini gue tuh juga punya social overrate yang kayak orangnya tuh jarang ngomong, diem. Lu nggak boleh kayak gitu. Jadi menurut gue imbang deh.
Iya. Dan lu pas pacaran sama bini lu totalnya berapa sebelum married? Setahun ya Bebe? Setahun. Setahun. Setahun tuh ada, maksudnya ada sempat DM cewek lain kah atau chat? Ada dong. Ada dong. Kayaknya ada gitu. Ada Akhirnya dong. sampai lu nyadar nggak bisa ini yang sis the one gitu ya? Iya kalau kata gue, iya karena menurut gue nggak ada gunanya juga sih. Karena kita kan udah tua ya mal, nggak tua sih ya, maksudnya udah Iya. umur 30. Masa sih dari umur 20 ke 29 nggak capek-capek ngewe mulu? Iya benar. Kalau gue sih mikirnya gitu, kalau gue sih capek ya. Udah ada di momen itu sih. Capek Kan? pacaran. Ibaratnya lagi. kalau lo mau DM cewek juga banyak kali. Lo tinggal ke Iya, SCBD mabok dapet cewek, tapi emang gak capek. Iya, Gitu. Tapi ada yang emang gak capek mal. Ada. Beberapa temen gue juga ada. Nggak capek. Kagak penting. Yang penting mau ganti cewek. Menurut gue pilihan sih kan. Kalau gue sih udah capek di dunia kegelapan, di dunia percayaan. Jadi menurut gue Udah merit aja. hidup normal jauh lebih tenang, rezeki jauh lebih banyak. Ya, Yang- lu semenjak abis merit jadi banyak film, abis itu bikin lagu sama Okin ini laku, Nah, reunian laku, rezeki merit cuy. Iya, sebenarnya bukan rezeki merit. Iya. Dulu mungkin rezeki banyak yang datang. Iya. Karena lu gesrek, lu nggak lu ambil. Begitu lu merit, lu nggak gesrek, sebenarnya banyak banget tawaran. Dulu mungkin banyak malah tapi nggak gua ambil aja, orang gua lupa. Iya bener-bener. Gitu sih, Jadi jadi- ada positifnya. Ada positifnya. Ada positif. Jadi gua nggak begitu percaya rezeki merit. Anjing. Dulu tuh banyak mungkin pas zaman Killing Me mungkin dapat endorsean ABCD. Iya. Karena gua selalu on drugs atau gua lupa, Iya. nggak gua ambil tuh. Dan- Begitu gue stop dan sama bini gue lurus karena udah punya anak, cicilan rumah, cicilan mobil. Iya, bener. Jadi gue ambil. Dan bini lu sekarang jadi manajer. Iya, jadi nggak potong 30%. Potongnya buat anak semua. Buat anak semua gitu. Nah, sih. berarti advice terakhir untuk generasi muda yang takut menikah atau belum menikah apa Nat? Ternyata menikah tidak menyeramkan itu ya. Menikah semenyeramkan itu sebenarnya. Tinggal lu bisa menghandle. Gue nggak bisa pungkiri sih, menikah iya. itu banyak masalah. Oke. Karena satu rumah di 2 orang. Dan gue yakin banget sih nggak bakal lu dapet istri atau suami itu yang tipe lu. Iya, Yang kayak di film Hollywood, cinta mulu, kayaknya itu bullshit deh. Oke, Menurut gue itu tentang bagaimana lo mengerti satu sama lain sih. Kalau lu mikir dia yang kurang, sebenarnya lu juga kurang lagi kalau lo berkaca kayak yang lo bilang. Iya. Emang mungkin bangun siang menurut tuh cewek kurang. Iya. Bangun pagi menurut lu kurang. Sebenarnya tinggal lu handle aja, ya udah enaknya gimana. Padahal kalau gua bangun pagi di callingnya bangun pagi terus, makanya Iya. selama ini Lu aja syuting. Iya juga ya. Lu aja syuting film bisa bangun pagi. Iya, bener. Iya, jadi menurut gua tinggal lu imbangin aja ya, Beb. Ya udahlah jangan jam 7, jam 9 gitu. Itu pasti ribut dulu tapi lama-lama pasti lu bakal ngerti deh. Lu bakal ngerti kalau oh ini maksudnya gitu. Jadi kalau buat yang belum menikah, tujuan menikah adalah untuk memperbaiki diri. Iya, tapi ada juga orang yang tidak percaya merit memperbaiki diri. Nggak apa-apa. Itu tuh it's about kepercayaan lo aja sih. Kalau menurut lo merit itu jebur, ngapain sih kita kan nggak harus komitmen. Iya. Emang kalau tinggal bareng apa salahnya? Sama aja kayak merit. Malah kalau lo cerai duitnya nggak kebagi. Banyak gue teman-teman gue berpikir, apalagi orang bule ya. Iya. Cuman kalau gue sih nggak terlalu bule ya. Iya, Gue Indonesia banget. kalau gue sih lebih suka Indonesia style sih. Kalau Jadi ya merit aja. merit aja. Yang halal-halal aja. Yang halal-halal aja Ya, lah karena gitu loh. Onat duniawi sekali. Duniawi sekali. Oke, kalau gitu thank you Onat. Terima kasih Udah Kemal datang soal ke podcast merit. Hancur. Ingat Kemal, cewek banyak yang menunggu Anda di luar tapi Anda yang berpikir Tapi kebanyakan. tolong Widi fallback saya. Itu Widi, saya ngefans itu ya. Pokoknya thank you guys. Terima kasih.